Panenan banyak, tetapi pekerja-pekerjaannya sedikit. Sebab itu mohonlah kepada Tuhan yang mempunyai panenan, agar Ia mengirim pekerja-pekerja ke panenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini, Yesus mengutus para murid dan berkata kepada mereka bahwa Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam bacaan ini kita disadarkan bahwa Tuhan tidak menjadikan kemudahan dalam menjalani panggilan dan tugas utusan kita, namun Ia tetap menyertai kita dengan berkat dan rahmat yang kita perlukan. Marilah kita tunduk sejenak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menyambut komuni kudus, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menuntun setiap orang pada keselamatan. Bantulah kami memahami kehendak-Mu, sehingga kami siap sedia melaksanakannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda. Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kalian mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak kenyang-kenyang makan dagingku? Sekiranya perkataanku ditulis dan dicatat dalam kitab, sekiranya perkataanku dipahat dengan besi pemukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu bahwa penebusmu hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas gunung. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat Dia memihak kepadaku. Mataku sendiri yang akan menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, seturut firman-Mu. Carilah wajah-Mu. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah untuk pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuayan banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Pergilah, ucapkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadanya. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadanya. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depan. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak menjanjikan bahwa dengan menjadi pengikutnya dan menjalankan tugas panggilan, semua akan berjalan lurus dan baik-baik saja. Justru penderitaan, salib, itu identik dengan orang-orang Kristian. Karena apa? Karena Yesus pun berdoa. Yesus pun mengalami penolakan dan dia bahkan wafat dalam menjalankan tugas perutusan. Maka kepada para murid, Yesus menegaskan, "Aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yesus lebih menekankan mengenai tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi para murid. Tetapi menariknya, pertama, Yesus tidak memperbolehkan mereka membawa pundi-pundi bekal ataupun kasut. Bukankah seharusnya kalau seorang diutus ke tempat atau situasi yang berbahaya, minimal harus ada bekal yang cukup untuk bertahan? Tetapi Tuhan melarang. Artinya apa? Tuhan mau para murid berpegang pada berkat dan rahmat yang Tuhan berikan. Yesus mau para murid tidak mengkhawatirkan apapun dan tetap bergantung, berserah diri pada penyelenggaraan Tuhan. Percaya bahwa seorang pekerja layak mendapat upah, ada berkat dan rahmat yang Tuhan sediakan untuk menjalankan tugas perutusan itu. Dan yang kedua, yang menarik juga, kendati penuh tantangan dan risiko, para murid tetap berangkat, tetap menjalankan tugas perutusan mereka. Artinya, kalau sudah ada niat untuk mengabdikan diri dan ikut serta dalam karya penyelamatan Allah, rintangan dan tantangan sebesar apapun akan dihadapi. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan ini mengingatkan kita bahwa tantangan, kesulitan, dan penderitaan apapun, istilahnya dan bentuknya, adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari karya pelayanan dan tugas perutusan serta panggilan hidup kita. Kalau panggilan kita saat ini menjadi guru, menjadi dokter, menjadi ibu rumah tangga, menjadi suster, diakon, ataupun menjadi pelajar, kalau itu sudah menjadi kehendak kita dan jalan yang kita pilih untuk mengabdi Tuhan, untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah, maka tantangan dan kesulitan apapun siap kita hadapi. Dan supaya kita sanggup untuk bertahan, hanya satu kuncinya, yakni berserah diri dan tetap berpegang pada karya dan penyelenggaraan. Kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Maka Yesus pernah bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan pada bacaan Injil hari ini, Yesus juga berkata, "Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan, supaya Dia juga mengirimkan pekerja-pekerja." Siapa tahu kalau kita datang kepadanya, kalau kita meminta
kepadanya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan rekan sekerja yang dapat membantu kita menjalankan tugas perutusan kita. Semoga kita dapat meneladani sikap Ayub yang dalam bacaan pertama tadi, meskipun dalam kesulitan dan penderitaan, ia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi tetap berpegang dan berharap dapat melihat karya kasih Tuhan. Maka marilah kita mengusahakan yang terbaik dalam setiap tugas panggilan kita, tugas karya pelayanan kita, sambil tetap setia berpegang pada Tuhan. Semoga Tuhan menyelesaikan dan menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Marilah kita bersedia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selalu dan segala abad. Marilah kita bangkit berdiri, kita satukan segala ungkapan syukur dan berdoa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Anak berdoa Allah, Yang Maha Berdosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersandarlah saja kepercayaan. Semoga tubuh Kristus menguatkan kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Pergilah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Di rumah manapun kalian masuk, katakanlah, damai bagi rumah ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami telah menerima sakramen cinta kasih Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin berani mewartakan kebenaran di tengah masyarakat dunia, sampai kami kau satukan dalam kerajaan yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, segala karya dan panggilan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.